Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang diberikan oleh Allah. Shaulilalamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman baghaniya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu inda mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Utu ayunakum hazzaha minal ibadah." Berikan mata kalian bagiannya di dalam ibadah. Ya. Jadi masing-masing dikasih tugas. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan ditanyakan apa yang dipimpinnya. Jadi badan kita ini kayak rakyat, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada kaki, ada kemaluan, ya, ada hati. Ini semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal absara wal afidah. Sesungguhnya mata, hati, telinga nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikan haknya masing-masing. Kaki diberi bagian tugas, jalan ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, musalla, majelis taklim, silaturahim, ke tempat-tempat
tempat yang baik, ya. Di antaranya kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah kaki kita ini menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tukaffiru dzunub, ada 3 yang banyak melebur dosa kita. Jadi dosa kita ini secara tidak langsung terkikis. Di antaranya kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjidnya Allah. Tahu sampai dari sini berapa meter? Kalau jaraknya 100 meter, selangkah 1 meter 2 kali, berarti 2 kali 100, 200, pulang pergi 400. Kalau kepingin banyak, muter-muter dulu jalan remaja, Sentosa, ya kalau siapa tahu kepingin pahala banyak, rumah parak masjid, kalau daripada langsung mutar dulu, tanyain kenapa, biar banyak langkah. Itu sholat Idul Fitri, Idul Fitri yang disunnahkan itu beda jalur. Ya, jalur berangkat sama jalur pulang tidak sama. Jadi dikasih masing-masing tangan, dijadikan saksi, banyak sedekah. Banyak sedekah. Makanya ada satu cerita, satu riwayat, ada orang yang dikeluarkan dari neraka, cuman dia terakhir keluar dari neraka, itu terakhir. Semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Sulusu yadkhulunal jannah bighairi hisab, sepertiga masuk surga tanpa ditanya. Sulusu yatu nabi dzunubihim, sepertiganya dia bawa dosa tapi diampuni, masuk neraka cuman sebentar. Nah, sepertiganya lagi lama di neraka karena sholat enggak, puasa juga enggak, ke masjid enggak pernah, majelis taklim enggak pernah. Ada orang kayak gitu, Pak. Hari-hari bangun duit aja yang dicari, bangun tidur nggak mikirin apa-apa, langsung kadang nggak sempat mandi langsung kerja, pulang masih lusuh, kadang istirahat, nggak mikir sholat, nggak mikir apa-apa sampai meninggal. Ini sepertiga lama di neraka. Begitu neraka mau dikunci, dan yang teriak-teriak, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Katanya Allah, ya malaikati utrub fisika kinari jahannam, cariin tuh di lorong-lorong neraka jahannam. Dicariin orang ini dan ketemu, hitam, direndam di neraka selama 20.000 tahun. Itu 20.000 tahun itu hitungan dunia apa hitungan akhirat? Kalau hitungan dunia 20.000 tahun, berarti cuman di sana dihukum 20 tahun, 20 aja, 20 hari. Kalau direndam 20 tahun, berarti dia disiksa cuma 20 hari. Tapi kalau pas hitungannya 20.000 tahun akhirat, itu dikalikan lagi 1000, dikalikan 365 hari. Jadi kurang lebih 7 miliar 350 tahun.
Kenapa? Sebab di sana fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di sana dihitung di dunia kayak 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Ya, 1000 tahun. Ya Allah, 20.000 kali 1000 berapa sudah? 20 juta lah. 20 juta kali 365 hari, setahun kan segitu. Begitu diangkat hitam betul, sampai giginya hitam juga. Dibersihkan, bersihkan dulu. Dah, kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Inggih. Begitu ditarik, malaikat penasaran. Sebab di Quran Allah jelaskan orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Orang dapat rahmat Allah karena dia punya amal kebaikan walaupun kecil. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan akan amal yang mereka kerjakan. Nuzulam bima kanu ya'malun, mereka mendapatkan kedudukan dan tempat karena amal yang dulu pernah dia lakukan di dunia. Ya, katanya malaikat Allah, masukkan dia ke surga. Malaikat penasaran, hei fulan, kau punya amal apa? Katanya fulan tidak tahu. Kata Allah, malaikat, cariin pertama di telapak tangannya. Di telapak tangannya pernah tidak dia sedekah? Nah, dermawan ini Pak, paling Allah senangi amal. Dermawan itu amal yang paling disenangi oleh Allah. Ya, termasuk sampean. Sampean paling senang sama orang yang dermawan. Ayo coba umpamanya di kampung ini ada orang pegangannya tasbih. Apa pegangannya? Tasbih. Jalan aja muter kampung pegang tasbih. Putar tasbihnya. Terus sorbanan. Jidatnya hitam. Sekeknya ndak ketulungan. Ayo. Hah? Sudah sorbanan, apalagi jubahan, pegang tasbih, jidatnya hitam, baunya harum, cuman seke. Sama ada orang biasa-biasa, ibadahnya ndak nonjol juga, cuman dia dermawan, suka nolong. Kalau pian kesusahan, belum ngomong aja udah ditanya sama ada apa bu, kayaknya wajahnya sedih. Anu Pak, anak ulun lagi enak badan sakit, mau bawa ke dokter, nggak ada kendaraan, pakai mobil saya. Umpamanya, umpamanya, atau ada mau melahirkan, anak saya mau melahirkan baik, cuman jauh, pakai mobil saya. Begitu sudah lahir, operasi, biayanya 17 juta. Bingung dia, yang bayarin dia. Nggak usah repot-repot bu, nggak usah mikir, saya yang bayarin bu. Penting ibu senang, penting ibu anaknya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat. Katanya, senengan mana sampai sama orang itu, sama Pak Haji yang pegang tasbih tadi. Makanya kata Nabi, al-jahil, ada orang bodoh, as-sakhi cuman dermawan, bungul orangnya, cuman dermawan. Ahabbu ilallah minal abid al-bakhil, lebih disayang oleh Allah daripada orang yang rajin ibadah cuman seke. Allah ndak seneng.
Bahkan di pintu surga tertulis anti haramun likulli bakhilin, kamu haram surga dimasukin orang yang bakhil. Tidak mau surga dimasuki muyak. As-sakhi qaribun minallah, orang dermawan dekat sama Allah. Qaribun minan nas, orang dermawan dekat sama manusia. Al-bakhil, orang yang seke. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar. Fir'aun itu ngaku Tuhan, kalau didoakan oleh Nabi Musa cepat mati, muyak Nabi Musa, aku Tuhan enggak. Ya Allah, binasakanlah Fir'aun, katanya Nabi Musa sama Nabi Harun. Qad istajaba da'watukum, aku kabulkan doa kalian, kata Allah. Ini sudah ngomong, Allah mengatakan aku kabulkan doamu. Kirain besok mati Fir'aun, tapi masih nunggu 40 tahun. Kenapa? Ternyata Fir'aun itu hebat, dia sedekah terus. Walaupun gitu ya ngaku Tuhan, tapi dia dermawan. Allah tidak melihat dia ngaku Tuhannya, tapi Allah melihat kedermawanannya. Apalagi kayak pian nang dermawan, tambah Allah senang. Ya. Orang dermawan nih, katanya Allah, lihatin tangannya. Ternyata Masya Allah, orang ini seke betul. Tidak pernah sedekah, tidak pernah apa? Sedekah. Kalau ada kota amal hari Jumat pura-pura ngantuk. Itu tapi tidak di sini, tidak di sini, di sana. Jadi kalau ada kota amal lewat dia pura-pura ngantuk. Tapi matanya menceleng lirik ini, lewat aman dia. Ada lagi yang gayanya gini terus, karena kelawasan akhirnya jalan kotanya sampai ujung sana kotanya. Coba dilihat kakinya, pernah ke masjid? Tidak pernah. Lihat matanya, pernahkah dia melihat Quran? Tidak pernah. Tiba-tiba dilihatin di hatinya, pernah ndak dia punya niatan, ya Allah, kalau aku ada rezeki kepingin bantu anak yatim kah, kepingin nolong orang susah kah, adakah di hatinya? Ndak ada. Tiba-tiba malaikat mulai muyak, sudah dasar ini. Kata Allah, cari, dia punya amal bagus. Ternyata di lidahnya ini dicongkel. Tik, tik, tik. Di situ tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka selagi ada orang, ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad di dalam hatinya, dia pasti keluar dari neraka. Itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Neraka itu jelek, lebih jelek lagi kalau langgeng selamanya. Ya. Khuludun fil jannah khairun minal jannah. Tinggal selamanya di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kok gitu? Dulu ada sebelum ya orang ditetapkan jadi ahli surga, dulu bertempat di surga ada namanya Nabi Adam, ada nama Nabi Hawa, Siti Hawa, kemudian iblis. Tinggal di surga. Tinggal di surga. Begitu Nabi Adam diciptakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Tanya Allah, malaikat semuanya seberatan sujud kepada Nabi Adam? Semuanya sujud illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka Allah katakan kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannati allati kuntum wa idh qulna lil malaikati illa ibaba wastakbar wa kana minal, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Wa kulu minha, silakan makan semuanya. Hai susi itu mas, sekiranya kalian suka makan dah. Cuman pesan Allah, wala taqrabah hadhihi syajarata, jangan dekatin nih pohon. Nah, fatakuna minadz zalimin fazallahuma syaitanu, maka digelincirkan Nabi Adam oleh setan. Nah, tiga-tiganya disuruh turun sama Allah. Ya. Keluar kalian semua, kulnah bitu minha jami'ah. Jadi Nabi Adam pernah tinggal di surga, dan Siti Hawa pernah tinggal di surga, iblis pernah ditinggal di surga. Nah, cuman Nabi Adam dan Hawa masuk surga lagi, nanang dikeluarkan dari surga dan tidak akan masuk surga, yaitu iblis. Makanya dikatakan Nabi, khuludun fil jannah khairun minal jannah, tinggal selamanya di surga itu lebih bagus daripada surga itu sendiri. Ya. Jadi beri bagian mata kita Quran, sering ngelihat Quran, biar hafal, biar hafal sudah Quran tapi tetap melihat. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran nazran. Ya, paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran nazran, dengan cara melihat. Karena melihat Quran itu sendiri ibadah. Sampai ndak baca umpamanya cuman ngelihat aja, mencelengin hurufnya Quran, ibadah, apatah lagi dibaca. Ya. Dulu ada satu orang di daerah kami di Pasuruan, ada nama mintuhannya, nama Kiai Kusairi. Kiai Kusairi ini mertuanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nah, di kampung situ tuh ada orang, dan ada di sana itu kuburannya di tengah sawah. Orang Bahari, orang dulu kalau ke sawah malam itu mengairi sawah, namanya ngelep. Ngelep itu memasukkan air ke sawah orang. Ada satu petugas itu nanti mesti dikasih oleh yang punya sawah membagi air. Ya, membagi air itu di sawah, dia ini nanti segini dapat sejam ditutup, nah ini kasihin nanti tutup, ini dia tugasnya gitu. Tiba-tiba di kuburan itu, di tengah ada kuburan, ada jalur galengan namanya orang Jawa itu, ya, jalan lurus setapak itu sampai ke kuburan di tengah sawah, ada kuburan umum di situ. Tiba-tiba Pak, malam pas lagi ngelep, dia ngelihat di kuburan itu terang. Dia bingung, siapa malam-malam jam 3 gini ada yang dikubur ini. Jadi dia ngelihat aja di kuburan itu terang. Malam Bahari dulu ndak ada lampu, terang gitu. Wih, terangnya Pak, siapa yang dikubur malam-malam? Cuman ndak datangin. Besok lagi gitu, kok terang. Besok lagi gitu. Maka datang beliau kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya di tengah sawah itu, nah ya habis sholat maghrib gini, tanya di tengah sawah itu ada siapa yang meninggal? Kata Kiai, ndak ada orang jam 3 malam ngubur itu. Kamu coba datangin kuburannya, katanya.
Coba datangin kalau terang itu ada apa. Bawa senter, ternyata subhanallah ada gundukan tanah. Gundukan tanah, ya, kata Pak Kiai, tancapkan kayu. Kalau ada tancapkan, besok kamu liatin. Besoknya dilihat ternyata tanah baru, kuburan masih basah. Diliatin, patok nama, kemudian ditanyakan di kampung siapa yang meninggal. Ketemulah satu orang yang memang usianya udah lanjut. Begitu ditanya rumahnya mana, situ didatangin. Assalamualaikum, ada anak keluarga pian meninggal. Iya, beberapa hari ini meninggal bapak saya. Berapa umurnya? Udah tua, hampir 80 tahun beliau. Apa amalan bapak sampean? Apa bapak ya, pagi ke sawah, yang subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, isya maghrib ke masjid, isya ke masjid, itu aja. Kalau ada manakipan ikut, selawatan ikut, zikiran ikut, itu aja. Cuman ada satu yang Abah tidak pernah tinggalkan. Beliau setiap mau tidur, beliau senantiasa membuka Al-Quran. Barang 1 jam beliau fokuskan, beliau senantiasa membaca Al-Quran. Sampai bahasanya baik, Qurannya kada besudut. Tapi Qurannya kada besudut. Ujungnya ini nah, karena seringnya dipegang, ya, orang bahari kan gini, masih ingat lah biar, ini kan basah kalau. Padahal sebenarnya makruh, ya, makruh membuka Quran dengan ludah itu makruh. Tapi orang bahari gitu, orang tua-tua nenek-nenek sambil gini bongkok-bongkok, sampai Qurannya ininya cepot. Apa namanya? Ini apa namanya? Sampulnya. Sampai namanya alif lam mim itu mengkerut. Nah, kayak gini kan sudah mulai mengkerut kalau kitabnya. Nah, begereng-gereng gini nah. Ditunjukkan tuh nah kubu apa Qurannya bapak, dilihatin, ya Allah, sampulnya kelihatan. Kalau Quran tuh sering dibuka, beda Quran yang si bebungkus sama Quran yang sering dibaca. Ini kalau sering dibaca nah lihatin. Nah, gelak. Ratanda. Enggak galak, enggak, karena sering dibaca tiap hari pengajian. Beda kalau dari toko, kitabnya lurus. Ditunjukkan. Jadi amalan bapak enggak ada, ya biasa kayak orang, bukan orang alim, enggak. Beliau cuman istiqomah sholat berjamaah. Kalau malam bapak itu mesti ngelihat Quran. Sejam beliau buka Quran, baru ditutup, dicium, tidur. Quran itu memang apa? Penerang. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan Al-Quran. Terangi rumahmu dengan apa namanya? Terangi rumahmu dengan Al-Quran. Terangi rumahmu dengan salat. La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan. Ini kada ada bacaan Qur'annya. Ya, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya, jadikan Quran itu hari-hari teman. Caranya terserah pian dibacanya. Nah, ada haknya mata, yaitu melihat geret-geret daripada
Al-Quran. An-nadru fil mushaf, yaitu haknya mata adalah kita senantiasa memandang daripada huruf-huruf Al-Quran. Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan di dalam membaca Al-Quran satu huruf Allah berikan 4 ilmu. Ya, sampai setiap huruf alif lam mim, alif lam mim ada 3, di situ ada 4 12. Makanya orang yang ahli baca Quran matanya itu kuat, jasadnya itu kuat, badannya itu kuat. Kemarin itu ada jenazah, ada 112 kuburan yang dibongkar. Itu ada satu keluarga yang luar biasa. Satu keluarga itu jasadnya utuh. Satu keluarga, dari bapak, adik, adiknya bapak, adiknya bapak, adiknya bapak, acil gitu. Ya, ada namanya Nurjannah, ada namanya Maryam. Guru ngaji biasa, guru ngaji Quran di rumah kampung itu. Dan itu memang janjinya Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi orang itu kalau baca Quran itu kayak konsumsi obat, imun badannya. Inna nahnu nazzalna dzikra, aku nang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan aku nang menjaga Quran. Quran mulai dulu sampai wahini tetap sama, di seluruh dunia sama, dan orang nang membaca Quran tetap dijaga oleh Allah. Sampai maaflah kebanyakan orang yang ahli baca Quran dan orang yang hafal Quran itu rata-rata jasadnya utuh. Ya, di tempat kami dulu tahun 86 ada kuburan di depan Masjid Jami' Bangil. Itu sudah ratusan tahun Pak kuburan. Saya masih kecil itu kuburan sudah tidak dipakai. Batu nisannya kuno-kuno, ada nang Habib dari Turki itu ada nisannya gede sampai sekarang masih ada. Itu karena ada pelebaran digusur tuh kuburan, dibongkarin. Hampir ada 40 jenazah nang utuh. Coba bayangkan, 40 ditaruh di makam keramat Bangil. Jadi kalau ada makamnya Al Habib Abdullah bin Al Haddad, itu ada kuburan hijau jejer ya di situ. Jasadnya utuh. Dan satu yang sangat dikenal orang karena beliau meninggal tahun 70, karena masjid itu datuk-datuknya yang membangun, maka beliau diperbolehkan dikubur di situ. Pas kena pelebaran tahun 8, jadi 16 tahun digusur kuburannya, diberikan jasadnya masih lembek Pak. Kiai Mas Duki namanya. Ibunya Yai Mas Duki itu meninggal waktu sujud. Jadi ibunya Yai Mas Duki itu meninggal waktu sujud sholat ini. Punya anak Yai Mas Duki. Yai Mas Duki meninggalnya waktu doa pengajian gini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Orang-orang di luar itu amin, amin. Ternyata beliau meninggal. Punya anak namanya Kiai Athaillah, guru saya. Meninggalnya waktu khatam Quran, habis ngimamin subuh, khataman Quran di depan istrinya. Beliau baca tahlil khatmil Quran, doa gini, rebah di samping istrinya. Jadi mulai anak, abah, nenek meninggalnya semuanya ditunjukkan oleh Allah dalam kondisi yang baik.
yang satu meninggal sujud, yang satunya lagi doa, yang anaknya lagi doa khatmil Quran. Kalau Yai Masduk itu pas pengajian, waktu beliau meninggal sekarang jadi pondok pesantren namanya Nurul Habib. Jadi rumah itu punyanya orang Banjar yang kaya, sekarang jadi pesantren punyanya Habib Ali Terus. Itu dulu beliau meninggal di situ waktu pengajian, utuh jasadnya, utuh. Inna turab la yakulul jasad walakinna turab yakulul dzunub. Jasad kita ini sebenarnya Bu Ai Pak Ai tidak boleh dimakan oleh tanah. Orang beriman itu tidak boleh dimakan, ya. Jasad pian itu sebenarnya sama Allah ngomong sama tanah, tanah jangan dimakan jasadnya orang beriman. Itu tanda tangan umum. Apa? Tanda tangan umum. Orang beriman jangan dimakan, selesai. Cuman Allah mengatakan kamu boleh makan di mana dia berbuat dosa. Umpamanya suka nempeleng orang, ya kalau berarti tangannya suka nempeleng, dimakan dia. Kalau kemaluannya dipakai yang haram, digerigitin dia. Matanya untuk maksiat digerigitin. Tapi kalau mata untuk Quran, tangan sering dipakai wirid, ya kalau lisan sering baca Quran, kemudian kaki melangkah ke masjid, maka jasad itu tidak akan dimakan oleh tanah. Jangan heran kalau ada kuburan orang beriman jasadnya utuh. Kalau menurut logika lah, orang itu 3 hari itu udah membusuk, 3 hari itu sudah menggelembung perutnya. Tapi dengan izin Allah Mbak Maimun utuh. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki utuh. Lah, Mbak Maimun masih sekali dibongkar. Kalau Sayyid Malik itu 3 kali dibongkar. 4 tahun dilihat masih utuh, dimasukkan lagi, ditutupin. 4 tahun berikutnya dibuka masih utuh, dibiarin. Buka utuh lagi, dibiarin. Selamanya tidak dibuka sudah. Tapi kalau dibuka kerangka diambilin, dipindah, diganti dengan orang lain. Itu. Ya Allah, moga-moga kita dijaga oleh Allah ya semuanya. Selamat dunia, selamat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Rabbana. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa alhamdulillah rabbil alamin. Zikir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-lisan kam laka alaina min izan. Isanikal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman
ya Ghafur ya Ghaffar bilana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.